Haleluya. Haleluya. Kita adalah angkatan yang terpilih di akhir zaman ini. Angkatan yang lahir daripada Kristus, lahir daripada yang sempurna. Itulah sebabnya kita harus disempurnakan, karena kita memakai tubuh jasmani. Haleluya. Kalau dulu orang yang yaitu manusia roh, ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden, dia adalah manusia roh yang tidak memiliki hati duniawi, melainkan hanya pikiran surgawi yang ada di dalam mereka, karena mereka adalah manusia roh. Haleluya. Maka mereka tidak akan perlu disempurnakan, karena mereka sudah sempurna. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, amen, harus butuh penyempurnaan. Itulah sebabnya setiap manusia harus dilahirkan kembali, karena harus menuju kepada kesempurnaan. Dan harus sempurna. Harus menjadi sosok manusia sempurna. Haleluya. Jadi semua dibasuh lewat darah Kristus. Semuanya lewat pembasuhan. Itulah sebabnya dari ruang kudus masuk ke ruang maha kudus. Di sanalah ada Kristus di dalam tahta tersebut. Sebab tahta adalah ruang maha kudus ya Tuhan. Haleluya. Sebab aku ada dalam kamu dan kamu ada dalam aku. Jadi harus menjadi sosok seorang manusia sempurna. Amen. Lewat kerendahan hati, lewat kasih, amen, dan lewat pengetahuan akan firman, kebajikan, kesalehan, dan juga iman yang teguh yang ada dalam Kristus. Sehingga semuanya terbangun, di mana piramid tersebut dari iman sampai kasih akan saudara-saudara, dan Roh Kudus adalah meterai sendiri. Dan Roh Kudus lah yang memeteraikan kita sampai pada hari penebusan kita. Haleluya. Glory. Kita selalu semangat dan bersuka cita, karena kita tahu bahwa Kristus selalu melihat dan memperhatikan anak-anaknya di setiap waktu, di setiap saat. Dan Yesus selalu memberikan dan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan. Itulah sebabnya firman kepada kita di akhir zaman, untuk supaya kita tahu menugaskan atau mengerjakan pekerjaan kita. Sebab kita sudah bekerja di dalam ladangnya Tuhan. Bukan di luar ladangnya Kristus, tetapi di dalam ladang Tuhan. Di sanalah kita bekerja merawat segala tumbuh-tumbuhan, yaitu tumbuhan firman yang ada di dalam palungan kita. Di sanalah dibangun, ya. Di sanalah dibangun dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi bangunan tersebut harus dijaga, dirawat benar-benar, sebagaimana seorang wanita, ya, seorang ibu yang sedang mengandung bayi tersebut, dan dia selalu menjaga, merawat dengan baik, supaya bayi tersebut baik adanya sampai dilahirkan. Dan demikian juga kita merawat dengan baik, menyiram dengan baik, amen, sehingga firman kita lahirkan di kerajaan yang kekal, kerajaan surga. Itulah buah yang harus kita bawakan kepada Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya Kristus selalu menanamkan pohon tersebut di tepi aliran sungai. Di mana musim kemarau, ketika dia membutuhkan air, air selalu berada di sana. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Amen. Sekalipun anak-anaknya ditempatkan di padang belantara, di padang gurun, tetapi di sanalah mereka dilatih. Sebab di sanalah mereka mendapatkan makanan yang sempurna, yaitu firman.
Haleluya. Glory. Silakan duduk. Pembahasan kita pada waktu yang indah ini, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk mengetahui firman-Nya adalah sebagai makanan, ya, menu spesial bagi kita pada waktu ini. Untuk sebagai renungan kita hari-hari. Haleluya. Dan untuk kita memanfaatkan kepada orang-orang sebagai sandungan, supaya kita menjadi sandungan bagi keluarga atau tetangga, ya, sandungan yang baik, bukan sandungan yang tidak baik. Haleluya. Supaya orang tersandung kepada kita, melihat sifat dan karakter kita, perbuatan kita hari-hari, supaya mereka mengerti dan mengetahui. Rupanya itulah yang mereka lakukan sehari-hari. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di 1 Korintus 13 ayat 2 dan 3. Dan subjek kita hari ini adalah rendahkan dirimu. 1 Korintus 13 ayat 2 sampai 3, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini adalah perkataan Paulus. Dan ini adalah Injil Paulus untuk dia beritakan kepada orang-orang yang mau mendengarkan perkataannya. Sebab perkataannya adalah perkataan Kristus, bukan karena hikmat dia sendiri, bukan karena pengetahuan dia sendiri, kepintarannya sendiri, tetapi itu berasal daripada Tuhan. Haleluya. Sebab dia dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menyampaikan pesan dan firman Tuhan. Dan kita baca lagi di Ulangan 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mazmur 10 ayat 17. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kita baca sekalian semua yang sudah saya tuliskan. Amsal 16:19. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang merendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Amsal 29:3. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Matius 15 ayat 12. Maka datanglah murid-muridnya
dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Matius 15:17, "Tidak tahu kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban?" Yakobus 4 ayat 6, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati." 1 Petrus 1 ayat 12 ayat 22, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." 1 Petrus 5:5, "Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati." 1 Yohanes 4:7, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah." Kita lihat ayat-ayat tersebut sudah dikutip dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Amin. Untuk menguatkan orang, untuk menguatkan kita, menguatkan anak-anak Tuhan, untuk supaya melakukan firman tentang kerendahan hati. Haleluya. Untuk melakukan dan melatih bagaimana caranya untuk merendahkan diri. Haleluya. Itulah sebabnya harus ada cara untuk menyusun barang-barang tersebut, atau seperti benda, ya, atau barang seperti ada di dalam mobil, tersusun dengan rapi, sehingga ketika tiba-tiba untuk di ngerem, ya, atau berjumpa dengan mobil di tikungan, kira-kira seperti itu, atau jalan yang rusak, ketika mobil tersebut tiba-tiba berhenti, maka barang-barang yang tersusun di dalam mobil tersebut tidak akan berantakan. Kenapa? Karena sudah tersusun rapi. Haleluya, tidak akan berantakan. Jadi, kalau kita sudah memiliki kerendahan hati, apabila ada sesuatu teguran, atau apabila ada sesuatu singgungan dan lain sebagainya dari tetangga, daripada orang lain, ya, apabila barang-barang yang dalam hati kita sudah tersusun rapi, maka kita tidak akan mudah tersentak. Haleluya. Dan akan selalu merendahkan diri. Haleluya. Karena Kristus sudah terlebih dahulu untuk melakukan hal tersebut. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Kristus. Apa yang diperbuat oleh Kristus, kita harus selalu mengikuti dari belakang Dia. Haleluya. Itulah sebabnya seperti yang di piramid ini, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesabaran, kesalehan, dan kasih akan saudara-saudara, supaya menjadi sosok seorang manusia sempurna. Itulah yang tertulis 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7. Haleluya. Dan itu dipakai, itu dipakai satu di antara satu, yaitu di setiap zaman gereja. Maka zaman Efesus memakai iman,
Sehingga Smyrna memakai kebajikan, Pergamus memakai pengetahuan akan firman Tuhan, Tiatira memakai penguasaan diri, Sardis memakai kesabaran, ya, dan Philadelphia memakai kesalehan. Laodikia memakai kasih akan saudara-saudara. Haleluya. Tetapi kita harus memakai semuanya dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Bukan seperti di zaman gereja, di zaman-zaman gereja yang lampau. Haleluya. Kita tahu ketika di zaman Smyrna, mereka memakai kebajikan. Di zaman Pergamus, mereka memakai pengetahuan akan firman Tuhan. Dan Tiatira memakai penguasaan diri, mereka sudah diselamatkan. Haleluya. Karena itulah roh yang diajarkan oleh Tuhan pada waktu tersebut. Barang siapa yang takut kepada Kristus, ya, yang mau, yang butuh memakai pengetahuan akan firman Tuhan, mereka tidak takut kepada siapapun. Karena mereka sudah mengerti firman Tuhan dan sudah mengetahui firman Tuhan. Sekalipun mereka mau dipenggal, mau dibunuh, tidak jadi masalah. Asalkan mereka taat kepada firman Tuhan pada waktu tersebut. Tetapi di zaman kita ini adalah zaman Laodikia, gereja yang terakhir, ya. Kalau kita tidak memiliki kebajikan, pengetahuan akan firman Tuhan, maka sama sekali kasihkan saudara-saudara tidak akan berlaku. Dan kita harus mengetahui dan melakukan bertindak yang sesungguhnya dengan iman, ya, sampai kasihkan saudara-saudara. Haleluya. Karena ini adalah detik-detik terakhir. Ini adalah akhir zaman. Jadi kita harus melakukan semuanya. Haleluya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Glory. Dikatakan di sini dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita, maka Tuhan akan memeteraikan kita. Kenapa? Karena kasih itu benar-benar adalah meterai. Karena kasih adalah Roh Kudus. Kita lihat, ya, kasih adalah Roh Kudus. Berarti kalau kita sudah mengasihi benar-benar Tuhan dengan kekuatan kita, maka kita sudah benar-benar dimeteraikan. Haleluya. Glory. Tetapi jikalau lebih kuat kita mengasihi saudara-saudara kita daripada Tuhan, maka kasih Kristus tidak ada dalam kita. Itulah sebabnya dikatakan, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tetapi dikatakan bagi orang-orang, merendahkan dirilah, kasihilah musuhmu. Tidak dikatakan segenap kekuatanmu. Haleluya. Kita harus memiliki kekuatan kita dengan mengasihi Allah, karena Dialah Sang Pencipta kita. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Siapakah orang-orang yang tertindas? Adalah orang yang taat akan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tertindas. Haleluya. Kalau orang tertindas, kenapa mereka ditindas? Karena mencuri? Enggak. Kosong, enggak mungkin mereka ditindas karena mencuri. Kalau dipukul karena mencuri ya jelas. Kalau ditindas ya enggak jelas itu.
nggak jawab, itu bukan jawabnya. Haleluya. Tetapi disebutkan orang yang tertindas karena mereka takut akan Tuhan. Haleluya. Pernahkah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan tertindas? Nggak pernah. Bila mereka ada di dalam pihak dunia, mereka mengasihi dunia, ya, dan tidak mengasihi Tuhan, maka mereka tidak akan pernah ditindas. Itulah perbedaan tindasan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Allah mendengarkan orang-orang yang tertindas dan jeritan mereka dan tangisan mereka, ya. Selalu Allah memperhatikan domba-dombanya dari zaman dulu sampai akhir zaman ini. Haleluya. Itulah sebabnya Allah memisahkan. Allah memisahkan orang percaya dan juga orang yang tidak percaya. Kalau memang dipisahkan, kenapa masih tertindas? Karena memang masih ada di dunia ini. Kita tahu bahwa dunia ini bukanlah tempat kita. Dunia ini adalah tempat persinggahan bagi orang-orang percaya. Haleluya. Sebab dunia ini bukanlah milik kita. Amsal 16:18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Haleluya. Glory. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lihat. Seolah orang yang tinggi hati tidak pernah mengalami kejatuhan. Padahal dia sudah seringkali dijatuhkan. Dan sudah sering mengalami kehancuran. Haleluya. Kita lihat seorang yang merasa dirinya kuat di tengah-tengah pedesaan, ya, perkampungan dan juga kota. Kita lihat pasti sudah sering mengalami kehancuran dan kejatuhan. Haleluya. Di sisi yang lain, maka banyak orang yang, ya, merusukkan dia dan mengata-ngatai dia dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kadang-kadang, ya, pemuda-pemuda memukul orang yang sok-sok kuat, yang tinggi hati, dengan yang tidak tahu diri. Karena pekerjaannya hanya tahu meninggikan hati. Tidak tahu untuk merendah. Orang yang selalu meninggikan hati tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu merendah, apalagi mengasihi. Setiap perkampungan kita lihat terjadi hal seperti itu. Tetapi kita lihat, bila dia selalu mengeraskan dan meneruskan pekerjaannya terus, lihat, ya, lebih banyak condong orang yang lebih banyak orang condong kepada dia daripada kepada orang yang mau merendahkan hati. Haleluya. Disinilah pekerjaan si setan dan si iblis. Sekuat tenaganya berusaha untuk melemahkan dan melumpuhkan orang-orang di akhir zaman, untuk supaya menjauh
daripada orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena memang orang yang mau mengasihi dan merendahkan diri, sebagian orang mengatakan bahwa mereka adalah orang bodoh, sehingga tidak tahu apa-apa. Sehingga datang orang untuk melakukan semena-mena apa yang dimaksudkan untuk meremehkan orang-orang tersebut. Orang yang mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tetapi suatu saat penyesalan akan timbul. Haleluya. Ketika satu kali tidak dikasihi, apalagi 2 kali, maka penyesalannya akan timbul. Tidak akan bisa disesali. Seperti itulah orang yang mau merendahkan diri dan memiliki kasih. Haleluya. Contohnya seperti ini. Bila ada keluarga atau saudara, contohnya ada tinggal di Medan atau di Jakarta, orang yang selalu mau merendahkan hati, mengasihi keluarganya. Bila mau makan, apa adanya diberikan. Sekalipun dia berhutang, dia berusaha untuk membelikan makanan yang baik untuk keluarganya. Tetapi jikalau dia dianggap bodoh, kalau dia dianggap takut kepada si kaya ini atau kepada orang ini, suatu saat dia tahu untuk melakukan apa yang dia lakukan. Suatu saat ketika keluarga kembali datang lagi kepada keluarganya tersebut, maka tidak diperhatikan karena dia adalah orang yang congkak dan tinggi hati, maka penyesalannya tidak akan bisa dikembalikan. Haleluya. Kalau dia berpikir bahwa orang ini takut akan dia, karena dia selalu meninggikan hati, karena dia selalu congkak. Haleluya. Itulah harus pelan-pelan melangkah untuk mendapatkan orang yang mau merendahkan diri dan yang memiliki kasih. Haleluya. Glory. Sama seperti orang-orang yang mendapatkan Kristus. Dia memiliki kerendahan hati dan juga kasih. Haleluya. Gak berlaku bagi Kristus orang yang congkak dan tinggi hati. Kalau memang orang menganggap Kristus bahwa dia adalah orang yang bodoh, seperti yang tertulis ketika mereka mengatakan bahwa Kristus adalah orang yang tidak punya hikmat, dan dikatakan juga bahwa Kristus adalah penghulu setan, maka mereka menanggung akibat dan resiko. Dan mereka adalah orang-orang yang paling malang dan akan menanggung akibatnya. Haleluya. Glory. Tetapi kalau orang congkak berjumpa dengan orang congkak dan orang tinggi hati kepada orang yang tinggi hati, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan satu hasil pun atau satu buah pun yang baik daripada antara yang satu dan kepada yang satu. Haleluya. Tetapi jikalau jumpa orang yang mau merendahkan hati dan juga saling mengasihi, sama-sama orang percaya jumpa, maka makanan yang dihidangkan di hadapannya sangatlah sempurna. Haleluya. Karena makanan tersebut adalah dari firman. Haleluya. Itulah sebabnya bukan mudah untuk
melakukan kasih dan rendah hati. Orang yang selalu mau merendahkan hati dan kasih, ya, bukan mudah untuk mendapatkannya. Haleluya. Glory. Seolah-olah mudah. Udahlah, ke rumah siapa aja lah kita. Dia kan orangnya baik. Merendahkan hati pun kalau kita datang nanti ke sana, dia pasti begini. Dia memiliki kasih dengan baik. Apabila mereka mengerti akan hal tersebut, maka mereka akan bisa meniru. Bila itu adalah makanan bagi dia. Tetapi jikalau itu bukan makanan bagi dia, maka dia akan menolak. Menganggap dia bodoh. Meremehkan dia. Kasih nggak ada patokan. Orang miskin, orang kaya, setengah miskin, nggak ada. Haleluya. Tetapi banyakkan orang yang miskin yang memiliki kerendahan hati dan juga kasih daripada orang kaya. Ada tertulis ayatnya. Haleluya. Lebih bagus gajah, lebih bagus bahasa Batakna. Lebih bagus gajah masuk tu lubang ni jarum daripada nabongot, daripada namora masuk tu harajaun de Batak. Lebih bagus gajah masuk tu lubang ni jarum daripada namora bongot tu harajaun de Batak. Alana namora Holan hepeng na may pikiri hartana. Dangolo no si borngin. Si aria sibuk si borngin pe dangolo no. Alo godonaro dipikir panakko. Huting do nagutur di dapur dipikir doro panakko lama kerja buna. Suhul donaro tulamari do marikat lau papunghong masna dan anaknya selamat to. Alai mono na pogos naolo patutoru horroha doho memiliki holong na sangat balga. Tanga dong asal mamangan, asal madong pakaian. Nggak cukup be. Muluha morau ni to emak. Bahola non badiulahum madaring gatu saluhuk na corma. Pinatu toru roha ni ha holong anak kadonga. Ya halau si jagau. Tu rope panakko bah matakon na siya jagutaw. Makko petulu do. Hudup pe sana do. Badia berbuatom nai. Paheap pe soal menarga. Jadi pola pusing isi borongin, memikiri namasa. Siaria pe asal marisi si ubeono ni do rohani. Alai molopala na pogos. Molopala na bogos memiliki kasih dan kerendahan hati, itulah yang luar biasa. Haleluya. Sebenarnya kalau orang yang miskin memiliki, kalau orang yang miskin sebenarnya sudah memiliki kasih dan kerendahan hati, itulah yang luar biasa. Sebenarnya mereka tidak pantas melakukan itu. Kenapa? Karena hidup kita pun sudah miskin. Padahal orang-orang kaya, udahlah mencuri aja lah. Bagaimana caranya supaya orang kaya itu bisa dulu
supaya dia jatuh miskin dulu. Bagaimana caranya? Sebenarnya patutkah mereka berpikir seperti itu? Iya, kalau secara daging, secara duniawi. Tetapi mereka selalu merendah dan mau mengasihi. Haleluya. Sebenarnya orang kaya lah yang mau mengasihi, memberikan apa yang ada padanya kepada orang-orang miskin tersebut. Haleluya. Tetapi kalau orang kaya datang kepada orang miskin untuk bertamu, maka si orang miskin tersebut langsung menghidangkan makanan, memotong ayam, ya, makanan yang baik diberikan kepada si kaya itu, pada orang kaya tersebut. Tetapi kalau orang miskin datang kepada orang kaya, wah, ini mungkin mau pinjam uang ini. Datang rencana ini mungkin mau pinjam uang. Sebelum dia meminjam uang, sudah mengatakan, uang kami nggak ada, habis sekarang. Belum diketahui orang miskin itu mau minjam, sudah mengatakan terlebih dahulu mengatakan bahwa uang mereka tidak ada. Haleluya. Itulah orang yang meninggikan hati dan congkak. Haleluya. Tetapi kita lihat Rasul Paulus, dia adalah sebagai contoh bagi kita yang mau merendahkan hati. Kita tahu bahwa dia lebih pintar dari orang Farisi dan Saduki. Haleluya. Dia adalah orang kaya, orang yang kuat, yang bisa dianggarkan, didahulukan, ya, pada zamannya tersebut. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, ketika dia berjumpa dengan kasih tersebut, maka dia mau merendahkan diri, mau mengasihi orang. Haleluya. Glory. Itulah yang harus kita lakukan di zaman ini. Amsal 16:19, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Amsal 9:3, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Haleluya. Yesaya 57 ayat 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus. Dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk, rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Haleluya. Bersemayam, ya, bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Di mana ke tempat kudus? Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Haleluya. Dialah yang menghidupkan semangat kita. Dialah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk supaya tahan menerima segala sesuatu daripada si peninggi hati dan orang-orang congkak tersebut, untuk membuat hati kita sabar, membuat hati kita tabah, membuat hati kita selalu berlemah lembut menghadapi mereka. Haleluya. Karena bila kita meninggikan hati, ya, maka pekerjaan semua akan sia-sia. Karena itu bukan diinginkan Tuhan. Yang diinginkan Tuhan adalah orang yang mau merendahkan hati seperti dia. Ya. Supaya ditinggikan. Orang yang meninggikan hati tidak akan mungkin ditinggikan Tuhan. Haleluya.
Orang yang menangis oleh karena penderitaannya mengikut Kristus, di sanalah Tuhan akan menghapus air mata. Haleluya. Jadi Kristus tidak pernah menghapus orang yang tidak menangis oleh karena melakukan firman. Apa yang mau dihapus? Orang air matanya kok nggak ada. Tetapi orang yang selalu menangis oleh karena tindasan, ya, oleh karena aniaya dan lain sebagainya daripada orang-orang kepada orang-orang percaya, maka Tuhan akan menghapus air matanya. Haleluya. Dan memberikan sukacita. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang, dicampak? Haleluya. Itulah sebabnya selalu menjaga mulut untuk mengucapkan segala sesuatu. Karena dari mulutlah keluar kata-kata yang tidak baik. Karena dari mulutlah keluar kata-kata yang baik. Karena dari mulutlah masuk kata-kata, ya, yang tidak baik seperti makanan. Haleluya. Tetapi buanglah ke jamban perkataan-perkataanmu yang tidak baik. Haleluya. Jadi mulut selalu dijaga. Karena mulut kita lah yang membuat kita dipuji orang. Karena dari mulut kita lah kita mendapatkan kata-kata yang kotor. Haleluya. Itulah sebabnya setiap kata-kata yang kotor harus dibuang. Haleluya. Yakobus 4:6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. 1 Petrus 1 ayat 12, ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bukan seperempat, bukan separuh, bukan 99, tetapi segenap hati. Haleluya, enggak tanggung. Haleluya. Harus dari segenap hati. Harus memberikan segala sesuatu dengan ikhlas dan tulus. Haleluya, glory. Yang dimaksudkan dengan sukacita, karena lebih berbahagia orang yang menerima daripada memberi. Kalau kita memberikan apa yang kita berikan kepada orang, bila kita memberikan dengan senyum dan dengan segenap hati kita, maka itu dihitung Tuhan. Tetapi kalau kita memberikan dengan paksaan, maka itu tidak akan dihitung Tuhan. Haleluya. Jadi kalau di sekolah, contohnya seperti di sekolah, ya, kerajinan, ya, kebersihan dihitung. Kalau hanya pakaian, celana, dan baju bersih, tetapi kaos kaki kotor, ya, dan sepatu pun jorok, maka itu tidak akan dihitung. Kalau kita memberikan sesuatu kepada keluarga kita, ya, dengan 60%,
kita memberikan tetapi hati kita murung, muka murung, maka itu tidak akan dicatat Tuhan. Haleluya. Kenapa dikatakan kalau memberi, sudah memberi? Ini Amang, ini Nang, ini Pak, ini Bang. Loh, apa ini? Ah, udahlah. Ada sedikit kok rezeki. Oh iya ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Kenapa dikatakan sama-sama? Padahal yang dia terima daripada dia nggak ada. Seharusnya kata arti sama-sama diberikan 50.000 kepada yang diberi, yang menerima pun harus memberi juga 50.000 supaya sama-sama. Itulah kata arti sama-sama. Tetapi si pemberi memberikan mengatakan sama-sama. Padahal dia sudah memberikan kepadanya, baliknya tidak ada, imbalannya tidak ada. Tetapi dia tahu bahwa dia akan menerima imbalannya daripada Tuhan. Haleluya. Glory. 1 Petrus 5:5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, ini tunduklah kepada orang-orang yang tua. Itulah sebabnya dikatakan di sini harus memiliki iman sampai kasihkan saudara-saudara. Karena tunduk ini bagaimana? Nggak mungkin si orang tua ya yang lebih tua tersebut mengatakan, ah, udahlah minumlah ini ya, udah cuaca kan dingin, minumlah, dikatakan diberikan minuman keras ya. Tapi firman Tuhan berkata harus tunduk ya, berarti aku harus tunduk apa yang dikatakan. Bukan seperti itu. Haleluya. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dihargai, itu yang dimaksudkan. Merendahkan diri. Kalau dia menegur, jangan langsung ditegur juga. Jangan langsung dijawab. Apa kau kalau dikatakan? Jangan langsung kita katakan, kau apa? Haleluya. Yang lebih tua harus dihormat, harus dihargai, dan dihormati. Haleluya. Tetapi bagaimana cara kita untuk supaya menghormati? Kita sudah diajar untuk pengetahuan akan firman Tuhan. Haleluya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 1 Yohanes 4:7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kenapa dikatakan orang yang memiliki kasih lahir daripada Allah dan mengenal Allah? Karena Allah adalah kasih. Haleluya. Haleluya. Karena Allah adalah kasih. Pernahkah seseorang kita lihat di tengah-tengah keluarganya atau saudara-saudaranya? Kita lihat, ini langsung kita lihat di berbagai tempat, bahkan di negara kita ini. Kalau adanya contohnya melakukan kesalahan atau mencuri atau memukul dan lain sebagainya. Pernahkah kita lihat, Pak, sekarang hukuman sudah mau dijatuhkan, sudah masuk ke dalam sidang pada hari ini.
Tolonglah Pak, akulah yang menanggung apa yang dilakukan oleh adik saya. Akulah yang dimasukkan ke dalam penjara Pak. Janganlah adikku. Akulah yang dimasukkan ke dalam penjara Pak. Janganlah pamanku ini. Ya. Janganlah keponakanku ini. Janganlah ini. Jangan. Gak ada seperti itu yang mengatakan seperti itu. Haleluya. Belum pernah kita lihat. Tetapi sesungguhnya yang dikatakan bukanlah seperti itu. Karena hanya Kristuslah yang bisa menebus manusia. Allah sendiri yang turun menjadi manusia seperti Yohanes 1 ayat 1. Dia menjadi daging untuk menebus manusia. Karena kita tidak berhak untuk menebus manusia. Sekalipun malaikat, sekalipun nabi, rasul, tidak akan bisa menebus manusia. Harus dia sendiri turun menjadi manusia untuk menebus kita. Itulah sebabnya dikatakan Kristus sendiri adalah kasih. Haleluya. Jadi kita harus memiliki kasih seperti yang dimiliki Kristus. Supaya Kristus ada dalam kita dan kita ada dalam Kristus. Supaya Kristus ada di dalam tahtanya. Haleluya. Tujuannya apa? Kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 16. Haleluya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah bersembunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Siapakah mereka? Orang yang memiliki kasih dan merendahkan hati. Yang mau melakukan firman seperti yang katakan tadi, dari iman sampai kasihkan saudara-saudara. Haleluya. Ini dialamatkan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Hanya bagi orang yang percaya dikatakan ini. Haleluya. Dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang masih hidup akan diubahkan, akan diangkat dengan sekejap mata. Haleluya. Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Itulah sebabnya doa orang benar sangat besar kuasanya. Haleluya. Tetapi kalau kita lihat di Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, orang-orang kudusnya Tuhan, baik nabi dan rasul, pemberita firman dan Injil, mereka tidak akan bisa mendoakan diri sendiri. Haleluya. Harus saudaranya atau orang yang orang yang sama dengan dia baru
penyakit atau dosanya diampuni oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita lihat Rasul Paulus gak pernah mendoakan dirinya sendiri supaya penyakitnya sembuh. Haleluya. Dan juga murid-murid Yesus Kristus dan juga Nabi. Haleluya. Tetapi kita lihat bahwa Kristus selalu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang percaya. Selalu memberikan yang terbaik. Bukan setengah baik, tetapi yang terbaik. Haleluya. Amen. Jadi supaya selalu berjaga-jaga, ya, bahwa di 1 Tesalonika 4 tadi, 16, ayat 16 tadi, ini akan berlangsung. Tuhan sendiri akan turun. Haleluya. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Karena dialah yang menebus, dialah yang mengubahkan manusia, dan dialah yang membangkitkan manusia. Tidak ada yang berhak di muka bumi ini. Seorang manusia pun tidak berhak, sedangkan malaikat pun tidak akan berhak bisa mengubahkan orang yang mati. Mengubahkan orang yang hidup, membangkitkan orang yang mati tidak akan bisa. Hanya Dia sendiri. Haleluya. Untuk supaya selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi, diajarkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya, bagi kita di akhir zaman, untuk supaya tahu merendahkan diri. Tetapi jangan serendah-rendahnya. Udah dipukul malah tidak tahu mengambil jalan keluar. Sudah ada serigala, ya, sudah ada serigala di depan.